Gantian. Allahu Akbar. Baik, sebelum Abati menjelaskan secara utuh, kita lihat dulu ini. Dan ini Abati sampaikan tadi dari seluruh kelas. Abati uji coba dengan sistem antum mengkajinya dulu secara masing-masing dan antum membuat. Oke, baik. Dan hasilnya semuanya baik, semuanya bagus ini ya, semuanya benar juga. Tapi ada sisi-sisi yang harus dikoreksi. Coba kita lihat sini. Oh iya, siapa ini yang mau nulis ini, siapa tadi? Ya, ke depan dulu dan silakan jelaskan dulu. Baca lah. Ya, kenalkan dulu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safina Muktika Kairani dari kelas 11 MIPA 4. Salah satu visi yang saya ajukan adalah menjadikan PT Emas 11 MIPA 4 sebagai perusahaan yang meneladani sektor ekonomi kreatif Indonesia dengan mengandalkan ide, pengetahuan, skill kewirausahaan, dan kreatif dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi atau modal utamanya. Oke, baik, terima kasih. Saya close dulu lah. Close dulu. Baik, anak-anak sekalian, gini. Antum sambil berpedoman kepada modul tadi ya. Jadi visi itu apa? Visi itu adalah tujuan. Dari vision itu bahasa Inggris artinya pandangan. Nah, jadi pandangan, iya, pandangan apa? Pandangan yang jauh ke depan ya. Futuristik itu adalah masa yang akan datang. Jadi ini tujuan, cita-cita ya. Jadi visi itu adalah cita-cita yang ingin digapai. Anda sekalian, baik perusahaan dan seluruh organisasi yang ada di Republik ini, khususnya organisasi ya, itu wajib memiliki visi dan misi. Demikian juga perusahaan. Ya. Lah. Main-main. Baik, kembali saya. Nah, kemudian visi itu dibuat dalam kalimat ya, yang singkat ya, kemudian padat ya, tapi mencakup keseluruhan ya, kemudian juga fokus ya, fokus apa yang seperti di sini, fokus kepada produk atau fokus kepada yang ingin dikembangkan, maaf ya, bukan fokus pada produk, maaf salah. Fokus ingin jadi apa perusahaan ini di masa yang akan datang. Sekarang pandangan futuristik. Jadi ini adalah masa depan. Yang dimaksud masa depan berapa lama? Berarti biasanya 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun dan seterusnya. Itu visi. Nantinya boleh dirubah visi itu, visi misi boleh dirubah.
sesuai dengan kebutuhan zamannya. Gitu. Jarang merubah visi dalam 1 tahun 2 tahun. Ya, ini dia 12 tahun 20 tahun. Termasuk visi alma mater kebanggaan antum SMA Negeri 8 Pekanbaru. Wallahu alam sudah seberapa kali dirubah. Yang jelas 3 atau 4 tahun yang lalu sudah dirubah instruksi dari pimpinan sekolah kepada Abati untuk membuat konsep baru, merevisi dengan beberapa ketentuan, karena visi yang lama itu udah diuji coba ke siswa, bahkan teman-teman guru hafalkan 2 menit, begitu dihafalkan wah udah bisa, begitu dibaca salah aja, ada aja yang salah, ada tidak terbaca yangnya, segala ada satu kata terlewat. Sedangkan visi yang baru sekarang, jadi kesimpulannya hari ini Abati melatih antum untuk bisa membuat konsep visi. Artinya antum menjadi konseptor, Ananda. Yang kedua, sekaligus sosialisasi visi alma mater kita, yaitu SMA Negeri 8 Pekanbaru. Visinya sederhana, Ananda. Ya, Abati konsepkan dan ini sudah sah dan sudah diuji. Ya, ada dari dinas, pimpinan sekolah. Terjadi ini pendapat, ya, saling sharing pendapat. Tapi tidak ada yang dirubah lagi, yaitu SMAN 8 Pekanbaru, sekolah role model generasi emas. Segitu. Berarti udah uji coba 20 detik, dihitung, tutup, hafal. Ananda sekali-kali suka datang dari dinas, baik provinsi bahkan dari pusat. Itu terkadang suka menguji yang datang itu tamu, ya, tamu yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Nah, siapa nama? Ulan misalnya. Berapa tahun di sini? 2 tahun. Kelas berapa? Kelas 11 MIPA. Oh, setahun. Ya, mau 2 tahun. Oh iya. Masuk dari awal, bukan pindahan. Oke. Apa visi SMA 8? Itu antum harus langsung harus bisa menyampaikan. Visi SMA Negeri 8, visi sekolah kami adalah SMAN 8 Pekanbaru, sekolah role model generasi emas. Dan antum harus bisa menjelaskan itu. Nanti biasanya ditanya misinya apa? Oke. Misi itu adalah langkah-langkah untuk mencapai visi. Tahapan-tahapan untuk mencapai visi. Penjabaran untuk mencapai visi. Yang dibuat dalam 1 kalimat atau 2 kalimat atau 3 kalimat dan seterusnya. Jarang yang 1 kalimat. Jarang. Maksudnya 1 poin jarang. Oleh Abati, visi SMA Negeri 8 dibuat 5 misinya untuk mencapai sekolah role model tersebut. Ada indikator visi. Oke, sebelum berlanjut sekarang dan sebelum ke sini, Abati tanya sekarang, siapa yang tahu? Bukan siapa yang tahu, coba antum mencoba. Kalau ada yang bertanya, misalnya ada datang dari dinas, dari pusat atau dari mana. Nah, apa maksudnya SMAN 8 Pekanbaru, sekolah role model generasi emas itu apa? Antum harus mampu menjelaskan. Penjelasannya sebetulnya Anda ini ada sampai Abati buat 40 slide. Nah, tapi sekarang tanpa Abati jelaskan, antum pasti bisa menebaknya. Yuk, siapa? Coba. 1. Dicoba aja, coba antum renungkan itu. SMA 8 Pekanbaru, sekolah role model. Penekanannya di role model itu. Ayo. Cepat. Alia. 1, 2, 3. Tunjuk tangan. Siapa?
kalah oleh si Ali ya, lokal ini. Tahu antum Ali? Tahu. Boy. Muhammad Ali Irawan. Ya lah udah. Kenapa tadi kalah oleh Ali? Ali itu sebelum baru abad dikatakan misalnya siapa, dia udah turun tangan. Tapi tidak seperti kamu, hanya suara aja dibesarkan. Coba kamu bisa nggak menjelaskan ini? Jangankan bisa, kamu mikir saja enggak? Ali itu seperti itu, memang hanya karakternya aja seperti itu, tapi dia dengan hati dan dia serius, tidak tahu dia mana, dan dia orang yang paling kelihatannya dia tidak sopan, padahal dia orang paling sopan. Saking ingin menghargainya, semua gurunya disapa. Kita sedang jalan ke sini, jauh-jauh tetap, wah, gitu aja. Baru bicara satu ini belum disuruh bertanya udah bertanya. Nah di sana barangkali yang perlu diperbaiki. Tapi dia dengan hati ikhlas, tidak nyeleneh. Faktanya apa? Tadinya berarti juga underestimate ya, kurang respect ini anak. Tapi begitu dipersilahkan, dia menjawab dengan benar loh. Oh begini katanya. Jadi berarti sekolah kita, sambil mikir juga deh, bla 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 bla, benar. Yang dimaksud benar tuh ada satu kata kunci. Nah itu. Coba sekarang di antara antum. Ya coba. Bisa pendek jawaban antum, bisa panjang. Pendek aja, yang penting ada katanya. Ayo, 1, 2, 3. Mau coba? Ya silakan. Ya silakan. Duduk aja. Iya duduk aja nggak apa. Pakai kenal. Ya bebas lah. Jadi maksud dari SMAN 8 sebagai sekolah role model di generasi emas, maksudnya adalah SMAN Negeri 8 menjadi suatu patokan dan suri tauladan bagi sekolah-sekolah lain ataupun generasi emas sekarang di zaman kita sekarang. Jadi dari segi pendidikan, prestasi, semua sekolah wajib mencontoh SMA Negeri 8 karena dia menjadi role model. Oke, sudah baik, terima kasih. Kasih plus lah. Siapa namanya tadi? Aulia, Pak. Aulia apa? Aulia Rahman. Oh iya, direktur dulu. Iya. Ananda ya, jangan salah. Kalau tolong diinikan lagi. Nih, antum semua sebetulnya antum. Lihat sini. Aulia Rahman contohnya. Itu abadi. Yakin saya insya Allah ya, takdirnya ada di tangan Allah. Tetapi kalau lahiriahnya insya Allah akan jadi pemimpin. Amin. Dan semua antum akan jadi pemimpin. Apalagi di SMA Negeri 8. Cuman kalau di nasihati harus mau. Walaupun antum sekarang dia, tetapi antum serius dan antum bahkan menyerap, gitu. Insya Allah. Karena abadi sendiri pada dasarnya pendiam di dalam bergaul waktu seperti antum. Cuma waktu belajar memang aktif. Tapi waktu ini orang lain banyak ngomong lah, berarti dia mendengar, di pendengar yang baik. Kelihatan Anda. Yang Aulia sampaikan itu, wah ada satu kata kuncinya udah terucapkan tadi dari role model itu. Wah sekolah kita. Nih kata kunci Aulia tadi, contoh. Sebelum contoh adalah teladan. Tapi ada kata kunci yang belum terucapkan oleh siapapun di 8 lokal ini, yaitu patokan. Waduh, ini ada kata patokan. Bagus ini. Jadi SMAN 8 Pekanbaru itu menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi patokan sekolah-sekolah lain khususnya yang ada di Provinsi Riau, Ananda. Dan ini fakta.
Mengapa? Karena unggul akademis dan non-akademis. Makanya kalau guru-guru Abati khususnya, apalagi terakhir, tegas-tegasan, kurang suka kalau sama yang kamu tadi permisi, tapi main-main di sini juga. Masih sempat celoteh lah, masih sempat, nggak usah itu tuh. Ya. Kalau mau pergi ke air. Di setiap kelas, semua guru begitu, anak-anak. Yang muda pun sudah hampir seperti itu, guru-guru muda, apalagi guru-guru senior. Jadi, tapi di sini teladan ya, apa role model generasi emas. Yang dimaksud generasi emas itu apa? Siapa antum generasi emas itu? Kalimat generasi emas itu punya landasan filosofinya atau historisnya. Landasan historisnya adalah menjelang republik. Anak bangsa ini 2045, 23 tahun lagi Ananda. Karena sekarang udah ke-77 lahirnya republik ini. Dan siapa yang akan megang republik ini? Berulang kali Abati tegaskan. Itu lagi Abati katakan bahwa antumlah yang akan mengisi seluruh posisi dari pusat sampai daerah, sampai ke RT-RT-nya juga antum. Sementara Abati, orang tua antum, guru-guru semuanya sudah tidak ada. Loh, Abati mendahului Allah. Yang dimaksud tidak ada itu satu, tidak ada karena memang sudah banyak yang wafat pada 2045 itu. Sementara antum di usia 40 tahunan Ananda, dan usia 40 tahun itu adalah usia kematangan yang optimal. Ada dalam Quran usia 40 tahun dicantumkan. Dan yang satunya lagi Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu usia 40 tahun. Jadi sudah banyak yang meninggal. Generasi Abati, generasi orang tua antum, kalaupun masih hidup, sudah tidak eksis lagi di dalam profesinya. Malah Abati 1 tahun lagi juga sudah selesai profesi Abati sebagai ASN. Yang dokter sudah pensiun, apalagi yang di pertanian sudah nggak mampu lagi. Antum mana? Hitam putihnya republik ini adalah di tangan antum gitu. Makanya antum harus siap-siap menyongsong itu, pikiran harus ke sana. Oleh karena itu Abati kelas 10 antum Abati udah bangun bagaimana obsesi antum mencapai cita-cita profesi antum apa. Nah, sekarang cita-cita usaha antum. Hidup harus punya visi dan misi, dan antum adalah konseptor. Jangan jadi pengekor atau operator saja, harus jadi konseptor Anda. Sekarang Anda harus bisa membuat visi, ya. Baik, sekarang sebelum Abati lanjutkan lagi kepada penjelasan tentang visi, balik lagi ke sini. Jadi ini ya, pandangan ke depan. Kalimatnya singkat, padat, fokus. Nah, kita lihat yang ini ya. Kalau antum lihat di referensi-referensi di internet, nah ini sering sering dimuat, menjadikan, mewujudkan, menciptakan begitu. Misalnya mewujudkan SMAN 8 Pekanbaru, ada yang usul itu Abati enggak. Visi itu, cita-cita itu memang untuk diwujudkan. Jadi nggak usah lagi. Mengapa Abati nggak dicantumkan? Berat mikirnya, berat ingatnya. Entah mewujudkan, entah menjadikan, nanti juga tertukar-tukar. Simpel aja. Abati ringkari yang kira-kira kurang dibutuhkan. Abati gini dulu. Apakah ini benar? Benar. Apakah ini bisa dijadikan? Bisa. Boleh. Sangat boleh. Apakah antum mau seperti ini? Boleh. Sangat boleh. Seperti semuanya boleh. Nggak ada yang salah, nggak ada. Cuman sekarang bagaimana membuat visi misi yang relatif
sesuai dengan bukan aturan ya, sesuai dengan kaidah juga. Ya, kaidah lah ada kaitannya. Singkat, padat, mencakup, kemudian mencerminkan, kemudian ada hal-hal mengandung nilai-nilai cita-cita yang ingin diraih itu. Tapi mudah. Kalau terlalu panjang nantinya, ya kalau nggak hafal bagaimana? Gitu loh. Oke? Begitu juga misi. Kalau misi seperti apa sih? Buat misinya 5. 5 itu panca bahasa Sanskerta. 5 apa berarti? 5 usaha untuk mencapai role model supaya unggul akademis dan non akademis. Langkahnya ada 5. Pancareka, 5 usaha. 1, ketakwaan. Karena itu yang paling utama Anda. Jadi di SMA Negeri 8 ini mendidik untuk menjadikan pribadi-pribadi generasi yang takwa, generasi religius apa disebut di sana. Kemudian yang kedua keilmuan, ini menggali ilmu. Kalau ketakwaan salah satunya adab. Al-adabu fauqal ilmi. Adab, tata krama, sopan santun, kedewasaan, bicara, bertindak, bersikap ya, kepada sesama, kepada guru, itu lebih tinggi nilainya ketimbang ilmu itu sendiri. Anda ini, makanya ketakwaan. Yang kedua keilmuan. Jadi antum itu generasi intelektual. Apa generasi intelektual itu? Generasi terpelajar. Apa tandanya terpelajar? Ya disiplin dong. Belajar ya harus ada bukunya. Masa nyangkul nggak buat cangkul misalnya? Ya. Di pustaka antum bisa pinjam. Ini kan aneh bin ajaib. Sering nggak berarti cek mana bukunya? Kamu punya buku? Ada. Dari mana? Dari pustaka. Mana sekarang? Tertinggal. Lah. Nyangkul sampai tertinggal. Itulah anda. Berarti antum gimana antum bisa jadi generasi intelektual? 2. Yang ketiga adalah teladan. Antum jadi generasi teladan. Harus jadi contoh. Berarti ambil itu dari filosofinya pendidikan Republik Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, antum lihat di sana, apa itu datang semua. Ing madio mangun karso tuturi anda ya. Ing ngarso sung tulodo. Kalau antum sebagai pemimpin jadi direktur PT Emas misalnya, ketika antum di depan harus jadi teladan. Antum memimpin, yang diperlukan oleh lokal ini apa? Oh, yang dilakukan lokal ini misalnya jangan sampai kritis, spidol. Bukan berarti pemimpin yang harus menyiapkannya, bisa memanage. Ada petugasnya, tolong ini. Tapi dia yang memanage-nya, bukan dia sebagai operatornya, tapi dia sebagai konseptornya. Bagaimana supaya bersih, bagaimana supaya tertib, gitu. Ya. Bagaimana supaya sukses nanti PT Emas? Ingat sosing tulodo, jujur. Motivasi bukan menggembosi. Masa presiden antum nanti jadi presiden kerjaannya bohong saja. Ngomong itu tidak benar. Antum bilang, wah tenang, republik ini pokoknya aman, nggak perlu ngutang ke luar negeri. Misalnya antum jadi presiden, ngapain ngutang ke luar negeri? Ini di sakuku ada puluhan triliun misalnya. Ujung-ujungnya terus minta. Antum nanti kalau antum misalnya jadi gubernur begitu, jadi bupati begitu, wah janji aja. Ternyata bohong, maka antum oleh rakyat antum, oleh masyarakat akan dicap sebagai the king of lip service. Raja pendusta, raja pembohong. Di dunia sudah dihinakan oleh orang, bagaimana di akhirat Anda? Oke, antum jadi menteri sosial misalnya, harusnya
ngasih bantuan sosial kepada rakyat miskin, malah ini dikorupsi. Aduh. Gara-gara apa? Ketakwaannya yang lemah. Makanya ketakwaan ini, akhlak ini Ananda, keilmuannya tinggi, tapi keteladanannya nggak ada. Tuh, kan berarti ngurut. Supaya mandiri ada kewirausahaan. Nah, yang keempat kewirausahaan. Supaya antum menjadi generasi yang mandiri, dimasukkan oleh abadi kewirausahaan. Ya. Di antaranya apa? Masyarakat supaya sejahtera tuh. Bung Hatta itu menciptakan koperasi. Ya. Sekarang koperasi namanya ada, tapi kurang digalakkan kembali. Koperasi ini sosiopreneur Ananda, ya, sosiopreneur. Ya, jadi antum itu harus menjadi entrepreneurship muda. Sosio itu sosial, kemasyarakatan, ya, hubungan antar manusia. Preneur itu kaitannya dengan pendapatan. Contoh misalnya abati atau contoh guru-guru, itu banyak guru-guru kita sosiopreneur Ananda sekarang ini. Yang butuh telur, ya telur. Cabai itu ibu dengan ini apa botol-botol itu tuh, botol minuman apa tuh Tupperware itu Bu di TU ke sana. Kan tidak perlu cari-cari guru ibu-ibu itu ke pasar mencari itu. Tidak ada. Tidak perlu pergi lagi ke pasar, waktu, tenaga, tidak ada. Yang perlu buah-buahan, jeruk, mangga, tadi ada apa namanya itu, lemon segala macam, itu Ibu Rosmaisa. Beberapa hari yang lalu begitu datang, ibu-ibu, ini ada pisang raja lagi, pisang sampai lupa abad ya, pisang tanduk besar-besar itu seabrek cepat aja habis, dan abadi pun ngambil juga dua, harga tidak pernah nawar guru-guru itu. Langsung ambil. Gitulah Ananda. Abad itu suka dengan pisang tanduk itu, ya, manis, enak. Kalau abadi dikukus. Coba bayangkan kalau pergi ke pasar berapa lama waktu, bensin lagi, belum keamanan lagi, bisa nabrak, bisa apa, capek lagi. Itu sosiopreneur. Yang perlu pulsa kan sebenarnya pulsa itu Ibu Afni kimia. Yang perlu tiket itu Ibu Aulia. Mau ke Jakarta tolong naik Lion hari tanggal sekian. Sosiopreneur. Di sini harusnya seperti itu antum dibiasakan. Ananda nanti minggu depan harus ada map plastik untuk mengamankan model assessment. Monitoring assessment harusnya bilang antum tuh, teman-teman, biar saya membuat pengadaan itu. Ada 3 macam nih setelah saya lihat. Ini ada yang harga 5.000, ada yang harga 7.000, ada yang harga 10.000 nih. Silakan teman-teman pilih yang mana. Oh saya yang ini aja, saya yang ini, saya yang ini gitu loh. Oh saya minta warna ini ya. Antum nggak perlu nyari-nyari. Gitu, ini contoh, tapi ya ini sudah ya, udah terlanjur. Terus dari mana untungnya teman antum yang mengadakan pengadaan itu? Minta sama vendornya itu, Pak, saya mau belanja nih 36 nih, ya, minta potongan ya 10%. Insya Allah dikasih ya, kalau belinya segitu. Bahkan antum bisa pergi ke apa namanya itu? Apa istilahnya itu? Ada retail, ada retail, ada apa istilahnya kalau beli banyak, grosir, ada grosir. Atau sama antum teman-teman, ini ya lebihkan ya 1.000 ya, untuk ini, untuk keuntungan saya, no problem. Masa jualan tidak ada untung misalnya? Itu sosiopreneur Ananda. Nah, berarti masukkan itu di poin keempat. Yang kelimanya, kalau sudah takwa, kalau sudah punya ilmu, teladan, kemudian antum juga bisa mandiri, tentu sejahtera lah. Jadi antum itu menjadi generasi yang sejahtera jiwa dan raga itu, ya.
visi misi SMA Negeri 8 Anda ya. Baik, kembali ke sini. Menjadikan PT MA, oke, menjadikannya berarti kurung dulu. PT MA 11 MIPA 4, yes, ini identitas, boleh. Sebagai, nah ini. Kalau muat untuk tahan, dengan ada suara. Selesai. Nggak sopan kalau ada suara. Dalam Islam harus begini, dan jangan ini yang terlalu. Oke, lihat sini. Ngantuk apa sih? Apa sih yang ngantuk? Sama. Ya. Lihat. PT MA 11 MIPA 4. Oke. Sebagai itu memang banyak. Tapi capek untuk mengingatnya, gitulah Anda ya. Perusahaan yang, nah ini kata-kata sambung ini, coba kita apa bisa dihilangkan atau tidak? Ya, meneladani sektor ekonomi kreatif. Lihat, ini ekonomi kreatif. Oke, it's okay ya. Indonesia, wah ada Indonesia pula. Oke, dengan mengandalkan ide, wah ada ide, pengetahuan, skill, kewirausahaan, dan kreativitas dari SDM, sumber daya manusia. Udah coba antum abati kasih waktu 5 menit aja untuk dihafal, dan belum tentu hafal ini. Hafal begitu dibaca. Ada aja yang salah biasa gitu. Oke. Sumber daya manusia sebagai faktor produksi modal utama, waduh. Mana ini? Capek ini mikir ini. Jadi ambil intisarinya apa? Oke, kita lihat. Intisarinya satu. Ini ya, PT MAS. Oke. Perusahaan yang meneladani sektor ekonomi kreatif Indonesia dan mengandalkan ide, pengetahuan sederhana dan kaitan dari SDM sebagai faktor produksi. Waduh, yang mana ini ya? Yang mana ini pokoknya ini? Perusahaan yang meneladani sektor ekonomi, meneladani. Gimana meneladani sektor ekonomi kreatif Indonesia? Waduh, muluk ini, tapi susah dicernanya gimana? Oke, tapi ini bisa dipertahankan oleh yang membuatnya bisa. Coba, ini hanya sekedar untuk kita diskusi ya. Abadi sedang mencari ini apa ininya? Sebentar, di mana ini? Lihat, ekonomi kreatif Indonesia itu oke. Dengan mengandalkan ide, pengetahuan, skill, kewirausahaan dan waduh, kemana tujuan itu? Kreativitas dari SDM. SDM berarti ini adalah orang ya, SDM sebenarnya bahkan dijelaskan pula SDM. Wah, ini udah capek ini. SDM gimana ini menghafalkannya? Sebagai faktor produksi modal utama. Coba mana? Kasih ide Abati. Ini mana ini? Selain ini nih, Abati baru lihat ini aja satu. Dua dengan perusahaan. Terus ininya apa? Ke bawahnya apa? Pokoknya apa gitu? Ayo. Tunjuk tangan, siapa? Ayo, cepat. Apa? PT MAS 1144 perusahaan sektor ekonomi cerdas. Sektor ekonomi cerdas. Iya, karena kalau dilihat kreatif, ide, pengetahuan berarti kan dia cerdas. Kalau cerdas, ini arahnya ke orang atau ke barang? Orang atau barang? Orang. Sedangkan PT MAS ini menghasilkan apa? Nah ini, ya, ini. Terus, enggak Abati. Kalau antum nanti skripsi, tesis S2, disertasi S3, antum jangan mengalah. Kalau mau dipertahankan, pertahankan. Tapi harus ada argumentasi. Pertahankan. Nah, gitu ya. Jadi kalau PT MAS 11 MIPA 4 sebagainya nggak usah, atau MIPA 4 perusahaan sektor perusahaan sektor, nggak usah ada sektor juga kayak perusahaan. Oke lah, lihat sekarang.
Ekonomi kreatif artinya memang banyak inovasi di sini. Ide pengetahuan skill kira ini atau ini uraian biasa. Kreativitas, oke. Saudara, iya. Ujung-ujungnya bisa cerdas, bisa unggul. Ya, bisa cerdas, bisa unggul. Coba diformulasikan ulang. Ya, coba. Yang anehnya itu ke toilet itu pada bawa HP kalau izin dari untuk apa bawa HP? Kan nggak mungkin divideokan. Tadi bawa HP untuk apa HP? Iya, berarti lihat yang izin tuh pada bawa HP. Dan alasannya ke WC. Dalam artian apa tuh belum percaya, awas ini harus jujur masalahnya. Bila mana turun nanti suatu saat dibuat aturan ke WC tidak boleh bawa HP. Curiga gitu. Baik ya, ini tolong diformulasikan ulang coba ya bagaimana ya. Silakan formulasikan ulang. Ini yang kedua. Perhatikan ini yang kedua. Itu it's okay, cuman ini arahnya jadi ke orang ya. Coba perhatikan, formulasikan ulang. Yang kedua ini. Ini ya. Iya, berarti. Silakan maju dulu ke depan. Ya, coba. Tolong dikendalikan itunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi di sini visi yang akan saya sampaikan yaitu menjadi penghasil pekerja takwa serta menjadi patokan penghasil produk unggul berkualitas. Kenapa harus pekerja takwa? Sebelum kita menghasilkan produk berkualitas, kita harus memiliki pekerja yang takwa. Takwa ini mencakup banyak hal, di mana yang memiliki adab yang sopan, santun, serta jika pekerjanya sudah bekerja takwa, pasti dia dapat menghasilkan produk yang unggul serta berkualitas. Lalu baru dia bisa menjadi suatu patokan dari PT Mas yang lainnya. Terima kasih. Oke, plus, silakan kasih plus. Siapa nama? Aulia Rahma. Oh iya, Aulia. Aulia, karena ini ditutup tuh jadi nggak hafal-hafal. Sama aja gitu kan. Nah ini hebatnya Islam ya. Ada nikob itu, nikob. Nikob itu apa? Cadar itu. Ini kan mendadak bercadar semua. Kalau tidak salah, di negeri antah berantah ada presiden yang mengangkat menteri agama di negeri sana antah berantah. Begitu jadi menteri agama, yang dipersoalkan adalah cadar, nikob. Kemudian cingkrang, itu yang dipersoalkan di negeri antah berantah. Indonesia. Enggak, berarti nggak katakan itu. Itu yang katakan. Tiba-tiba begitu COVID pakai cadar wajib, yang tidak kena polisi ditangani ini oleh polisi, dimasalahkan. Itulah hebatnya syariat Islam. Kemudian Ananda sampai sekarang Abati tidak hafal ini, walaupun Aulia udah kalau dibuka Abati hafal Aulia. Tidak hafal semua itu. Karena pakai nikob itu. Artinya apa? Menghindari fitnah Ananda. Laki-laki juga siapa? Nggak hafal ini siapa? Gitu. Terus Abati gimana nanti kalau suami istri kan pada pakai cadar, nanti tertukar pula? Enggak, kalau itu udah hafal dia. Kalau suami terhadap istrinya melihat tingginya, melihat udah tahu gitu kan. Ya baru berdekatan dicuri. Hah? Tahu. Kembali ke tadi sebelum Aulia menyampaikan argumentasi, oleh Abati akan langsung sebentar. Oleh Abati tadinya akan langsung dipatahkan ini, dikomentar. Tapi kan makanya Abati katakan kalau antum nanti sidang, kalau kata pengujinya ini antum pertahankan. Tapi harus pakai argumentasi.
Begitu antum tidak bisa mempertahankan, antum bilang. Jadi bagaimana Prof sebaiknya atau Pak sebaiknya atau bagaimana ya kalau profesor panggil Prof sebaiknya gitu. Tapi jangan apa yang dikatakan terus saja antum ngikut. Jangan, itu kan karya antum. Nah, contoh ini menjadi penghasil pekerja takwa. Tadinya akan dipatahkan level. Ini barang pekerja takwa. Tetapi tadi ada argumentasi, ya. Nah ini, tapi nanti ini satu ya, ininya dulu. Ini benar, semua benar. Cuman mana nanti antum pilih? Ini dibanding dengan yang pertama, yang kedua dibanding yang pertama ini adalah relatif. Ini kena oleh ini nih. Apa namanya? Singkat, padat, ya, mudah dihafal. Tapi ini nanti kita lihat lagi ini menjadi, nah ini menjadi ini juga udah nggak ini lagi, ya. Langsung aja. Jadi PT Mas ini di sini ada satu yang agak kurang, yang ada kurang secara ini, secara apa ya, secara spesifik apa di sini? Ayo sebut apa di sini? Kalau ini ada di sini. Identitas. Daripada menjadi langsung aja. PT Emas 11 MIPA 4 penghasil misalnya gitu. Oke, pekerja. Oke, mungkin yang ingin ditekankan ini satu, patokan penghasil produk. Nah, ini ada produk unggul sebetulnya. Lihat, produk unggul berkualitas. Kalau sudah unggul pasti berkuat. Jadi nggak perlu lagi dipanjang-panjangin, ya. Oke, PT Mas 11 MIPA 4. Oke. Boleh juga SDM unggul. Ini sorry. SDM takwa, SDM takwa produk unggul. Kenapa nggak begini aja? Simpel aja. PT Emas, memang PT Emas 11 MIPA 4 bukan yang mana-mana. Oke. Apa cita-citanya? Ya SDM takwa, boleh kalau memang takwanya mau di ini kan. Ya, SDM takwa produk unggul. Tapi di sini ya, Oke, intinya ini, tapi bagaimana kalimatnya silahkan. Ya. Di sini mau wujudkan biasanya begitu, ya mau wujudkan atau apa lagi bla bla bla. SDM takwa. Kalau mau wujudkan udah terlalu umum, atau antum mau diselipkan di sini. SDM takwa untuk produk unggul. Untuk produk unggul. Untuk boleh juga kalau satu menyelip gitu. Oke, bahwa sesingkat inilah membuat visi. Jadi antum nanti jadi konseptor di perguruan tinggi misalnya, antum masuk ke HIMA, himpunan mahasiswa, ke himpunan ini fakultas juga ya, langsung ke BEM. Terus ada perubahan visi misi membuat itu kan ada ini tiap tahun barangkali ada apa namanya itu musyawarah BEM ya, gitu loh, untuk mencari presidennya dan lain sebagainya. Nah itu visi misi udah pasti diperdebatkan. Nah antum bisa memberikan masukan. Oke, baik, terima kasih. Silakan yang ini. Jadi ini diformulasikan ulang. Kalau ini kurang lebih seperti ini juga boleh, ya. Boleh, no problem. Ya. Maju yang ini. Ininya dipindahkan ke sini. Tolong dikondisikan. Ya, langsung baca. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah di on. Ya, Perkenalkan, nama saya Arsedol Kela. Di sini saya buat visi dari, saya merupakan dari baris yang di pojok sebelah sini. Visinya adalah
dengan mewujudkan PT Emas 11 nggak ada dengan kan? Visinya adalah mewujudkan PT Emas 11 MIPA 4 sebagai perusahaan yang unggul dalam segala bidang serta menghasilkan produk unggul dan berkualitas. Oke, applause, oke. Mewujudkan PT Emas. PT Emas ini diwujudkan. Oke lah, ini ya nanti ini bisa antum berargumentasi juga. Tapi kalau Abati ini bisa keluar dari mainstream inilah ya, dari dulu. Dia selalu mewujudkan, membentuk, mencipta jadi Abati keluar dari sini ya. Silakan antum, itu terserah selera antum bagaimana. Di PT Emas 10 MIPA 4 oke. Nah, sebagai juga gitu. Sebagai juga begitu ya. PT Emas perusahaan, nih lihat. PT Emas itu kan perusahaan. Jadi ini semacam penjelasan dari sini. Diadakan ada sila. Ya. Tapi kalau Abati sarannya ya sudahlah, PT Emas itu kan perusahaan. PT Emas 11 MIPA 4 perusahaan yang berarti ini tetap juga ada unggul ya, ini PT Emas kemudian unggul dalam segala bidang. Nah ini dalam segala bidang itu ini ada dalam ya, segala bidang. Segala bidang itu apa? Segala bidang serta menghasilkan. Nah ini lihat. Tadi katanya udah segala bidang. Kan kalau segala bidang orang masuk, produk masuk gitu kan. Tapi ini disebut lagi produk. Oke. Jadi mau yang mana? Mau yang produk atau yang mana? Segala bidang ya, produk kan masih unggul, ini unggul. Produk unggul. Nah, ini unggulnya diulang lagi. Yang unggul dalam segala bidang serta menghasilkan produk unggul. Jangan jadi harus ada apa istilahnya itu penghematan. Ini udah jam berapa? 3:27. 2 menit lagi. Hah? 2 menit Oh lagi. iya, 3 menit. 3 menit lagi. Sampai jam berapa nih? 13. Oke. Ya udah, tenang aja, itu kok orang anak sudah beres-beres itu. Kayak tahu ketinggalan kereta. Ya masalahnya secara psikologi mata akan melihat kepada orang yang bergerak gitu. Ini juga di atas ada suara. Dah lihat sini. Produk unggul dan berkualitas. Unggul kualitas diulang lagi ya. Karena kalau unggul sudah. Oke, kalau begitu silahkan diformulasikan ulang ya. Jadi gini loh. PT Emas is oke, unggul oke. Produk udah aja mungkin intinya produk dan unggul. PT Emas 11 MIPA 4 menghasilkan produk unggul. Sudah aja gitu. Selesai. Gitu loh. Selesai aja. Nggak kualitas unggul diulang-ulang, kualitas itu adalah unggul segala bidang, tapi produk juga dipisahkan. Kalau segala bidang ya. Gitu. Oke? Gitu aja ya anak-anak. Nah, kesimpulannya adalah antum harus mampu membuat visi dengan argumentasi. Ya, antum sebagai kreator dan antum sebagai konseptor. Dan visi itu sesingkat mungkin, padat, jelas, mencakup dan fokus. Paham sampai sini? Baik. Oh ini, ya. Taruh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi, halo. Tadi ininya merah nggak? Hah? Kalau merah nggak, ini harusnya begini Ini hidup. merah. Ini Hah? tadi saya post waktu tadi merahnya.